Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan kita diberikan kesempatan lagi untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan pada saat ini. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita membawa syukur kita di tempat yang kudus ini. Penyembahan dan pujian hanya bagi nama Tuhan saja. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, ku bawa syukurku. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu, ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu, inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Bapa dan Rajaku, ku mengasihi-Mu, inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu.
syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berterima kasih kami boleh beribadah di hadapan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sering membuat kesalahan perbuatan yang tidak Engkau senangi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sering membuat Engkau sedih Tuhan. Tuhan tolong layakan kami, sucikan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, sehingga kami pada saat ini ya Tuhan, kami layak untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih-lebih kami layak untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pada saat ini kami memulaikan ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin setiap kami, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu mengenai Injil-Mu ya Tuhan, kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih awal pertengahan hingga kami akhiri nanti ibadah kami ini ya Tuhan. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyanyikan pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
Pada hari ini Bapak Ibu kami diberi kesempatan untuk menyanyikan lagu Nias. Namun sebelum kami menyanyikannya ada makna yang sangat indah di dalamnya. Yaitu lagu ini kalau di bahasa Nias dituliskan Yesus delanagu. Artinya bahwa Yesus pegangan hidupku. Bahkan dia ini mengisahkan tentang bahwa Yesus itu adalah pokok kehidupan Bapak Ibu. Bukan hanya itu saja, Yesus juga menghapus segala dosa kita. Bahkan Yesus juga memberi kehidupan kepada kami sebagai orang Nias dan juga kita semua yang hadir pada hari ini. Tuhan berkati. Yesus delanagu sindu Pano dahazamati fegu Leibete ala noso Zana tenang Hasalama mati bagai Yesus Fefu dahasi fefa badela Lemo ada lemo foju Si mana itana fare Bahe Yesu Anda bay amale angalulu Fefu dahasi faifa badela Lemo ada lemo foju Si mana itana fare Bahe Yesu Anda berfamale Shalom. Selamat pagi. Mari kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pagi ini
kami dapat kesempatan lagi untuk bersama-sama bersekutu. Sekalipun Tuhan, kami masih secara online, kami masih berbakti di rumah masing-masing. Tetapi itu semua Tuhan tidak menghalangi kami untuk mencari Tuhan, untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan buat hidup kami. Sekarang Tuhan, kami akan membahas firman Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Supaya kami boleh mengerti isi daripada firman Tuhan ini dan melaksanakannya di dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pagi ini saya akan melanjutkan khotbah saya 2 minggu yang lalu. Dan pagi ini kita akan membahas tentang bagian Tuhan. Pembacaan dari Mazmur 114 ayat 1 sampai 8. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Israel wilayah kekudusannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang baca firman Tuhan, merenungkan firman itu setiap saat, dan juga melaksanakan firman itu di dalam hidupnya dari hari ke hari. Di dalam satu percakapan imajiner, ada satu percakapan antara Musa yang ditanya, "Hai Musa, apakah kamu tidak terlalu gegabah? Engkau terlalu berani mengambil risiko membawa bangsa yang lama dijadikan budak keluar dari Mesir." Memang bangsa Ibrani, bangsa yang dipilih Allah untuk menggenapi firman Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-8. Betul, mereka adalah bangsa pilihan Allah, tetapi terlalu banyak dari mereka sudah tidak ingat lagi hal itu. Mereka hanyalah budak yang tidak mengerti apa-apa. Kalau ada makan, cukuplah. Musa, kamu terlalu nekat. Kamu cari masalah. Musa, coba kamu ingat apa yang kamu katakan di dalam Keluaran 6 ayat 9. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Bukankah demikian Musa? Kamu yang mengatakan mereka tidak akan mendengarkan kamu. Tapi kemudian Musa menjawab di dalam Keluaran 13 ayat 18 dan 21. Dengan tegas Musa menjawab, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar
melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bukan aku yang memimpin, tetapi Tuhan sendirilah yang memimpin umat-Nya. Aku hanya hambanya. Aku hanya hamba. Tunggu Musa. Lihat itu. Ketika Firaun dan tentaranya mengejar bangsa Israel, mereka berteriak histeris. Nah, sifat budaknya muncul, bukan? Mereka berseru, "Mengapa kamu bawa kami ke tempat ini? Apa di Mesir tidak ada kuburan? Engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini." Tapi Musa menjawab dengan tenang, "Nah, di sini aku harus ambil bagianku," kata Musa. "Dan inilah bagianku yang dapat kulakukan. Aku harus mengatakan yang harus kukatakan. Ini yang kukatakan. Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Kemudian Musa melanjutkan perkataannya. "Dan ini yang kulakukan atas perintah Tuhan." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah karyaku. Bahkan aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terberahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Kemudian Musa melanjutkan kata-katanya lagi. "Aku hanya melakukan apa yang diperintahkannya kepadaku. Aku mengulurkan tanganku. Aku melakukan bagianku. Aku Musa hanya mengulurkan tanganku ke atas laut. Tuhan melakukan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 114 ayat 3a dan 5a. Apa yang terjadi? Perkara besar terjadi. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Ada apa, hai laut? Sehingga engkau melarikan diri. Lalu pertanyaan diteruskan lagi. Wah, 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 wah. Kamu hebat, Musa. Hebat, hebat. Tapi Musa menjawab, "Oh, tidak, tidak.
Tidak, aku bukan apa-apa. Aku hanya hamba. Aku Musa melakukan bagianku. Dan Tuhan melaksanakan bagian Tuhan. Laut Kolsom terbelah tepat saat aku mengulurkan tanganku ke atas laut. Kalau aku Musa tidak mengulurkan tanganku ke atas laut, Tuhan tidak akan membelah laut itu. Jadi aku Musa harus bekerja sama dengan Tuhan. Baru perkara besar terjadi. Percakapan imajiner terus berlanjut. Musa, peristiwa besar sudah berlalu. Ingat, ingat, ingat. Bangsa ini bukan bangsa yang berterima kasih. Mereka cepat sekali kecewa dan mudah menggerutu. Karena mental budak yang masih mengikatnya. Sehingga mereka menjadi bebal. Musa, bukankah sepanjang perjalanan dari Laut Teberau sampai masuk ke tanah Kanaan mengalami banyak kesusahan dan kesulitan? Musa menjawab, benar, kesusahan dan kesulitan memang terjadi. Dan itu menjadi pengalaman yang membentuk bangsa Israel. Untuk tidak tetap menjadi budak. Untuk tidak berpikir seperti budak. Supaya mereka dibebaskan. Tapi ingat teman, pemazmur menulis Mazmur 114. Ada hal yang menarik. Bagaimana pemazmur menuliskan gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Dan Musa melanjutkan kembali kata-katanya. Hai sobat, itulah kebesaran Allah yang melakukan bagiannya. Tuhan bekerja sama dengan kita, melakukan karya besar bagi dunia. Kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau Musa dalam setiap perkara besar tidak mengambil perannya, pemazmur tidak akan menuliskan Mazmur 114. Perkara besar terjadi begitu Musa melakukan perannya, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika Israel kehausan, minta air, Tuhan menyuruh Musa memukul gunung batu Horeb dengan tongkatnya. Maka Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan mengeluarkan air dari batu gunung Horeb. Tuhan selalu bekerja sama dengan umatnya, melakukan karya besar. Saudara-saudara, saat ini kita tengah menghadapi situasi yang amat rumit. COVID-19 belum teratasi, bahkan sedang bergejolak saat ini. Dampak COVID-19 begitu luas, ekonomi sangat terpukul. Akibatnya PHK tak terelakkan. Sosial politik bergejolak.
mencari kambing hitam untuk menyalahkan. Agama dijadikan kendaraan untuk mendapatkan panggung. Saat seperti ini, siapa menguasai panggung, menguasai medan. Benarkah demikian? Terlalu banyak teori. Bahkan masyarakat sudah mulai muak menghadapi situasi seperti ini. Demo hampir tiap-tiap kali kita saksikan. Dengan orator lapangan yang hebat, meskipun apa yang diucapkannya hanyalah kepentingan belaka. Melihat situasi seperti ini, haruskah Tuhan membangkitkan seseorang seperti Musa lagi? Haruskah? Apakah harus? Jawabnya, tidak. Karena di tengah-tengah kita ada Musa-Musa yang mau mengambil bagiannya. Dengan mengatakan, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Siapakah Musa-Musa itu? Siapa? 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 Di mana? Mana? Itu. Siapa? Kau, dan kau. Kau terpilih untuk menundukkan diri, merendahkan diri, menekukkan lutut berdoa, menyuarakan suatu suara kenabian, melakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan mengerjakan bagian yang menjadi bagian Tuhan. Bagian yang tidak mungkin kamu lakukan, itu bagian Tuhan. Saudara-saudara, kita yang terpanggil, mari mulai bergerak. Jangan lelah, jangan menyerah, jangan terlalu lama berpikir. Ini saatnya untuk dapat melakukan sesuatu bagi bangsa ini. Ayo munculkan ide-ide kreatifmu. Orang-orang dari bangsa kita sedang menunggu karyamu. Ayo bangkit, sing-singkan lengan bajumu. Engkau bisa dan engkau pasti bisa. Engkau pasti bisa. Saya termotivasi saat beberapa hari yang lalu saya melihat di TV. Ada saudara-saudara muda membuat sepatu dari kulit cakar ayam. Ini hal yang baru. Saudara-saudara, kenapa cakar ayam ini dipakai? Karena anak-anak muda ini tahu cakar ayam sangat banyak. Di mana-mana ada, setiap hari selalu ada. Dan sangat murah. Cakar ayam ini, jika diolah, kulitnya sangat bagus, lemes, lembut. Tetapi teksturnya sangat bagus. Seperti kulit buaya atau seperti kulit ular. Jadi kita tidak perlu menangkap reptil-reptil itu. Tapi cukup dengan cakar ayam. Cakar ayam sangat banyak. Ini satu ide kreatif. Kemudian beberapa hari yang lalu saya lihat di YouTube bagaimana orang menanam anggur dari bermacam-macam jenis anggur luar negeri. Dan ditanam di dalam polybag. Dan berhasil dengan baik. Bukankah ini suatu peluang yang dapat dikerjakan
untuk mengatasi kehidupan ekonomi keluarga. Mari, berhentilah mengeluh. Ayo bersama-sama melakukan perubahan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dan yang bagian Tuhan, biar Tuhan yang melakukannya. Tuhan memberikan ide melalui apa yang kita lihat. Ada banyak ide kreatif yang dapat kita ambil dan mencobanya. Tutorialnya ada, memudahkan kita. Ketika kita menanam, Tuhan menumbuhkan. Kalau itu tanaman, itu yang menanam kita. Yang menumbuhkan adalah Tuhan. Dan yang memasarkan adalah kita. Yang menggerakkan orang untuk tertarik pada hasil tanaman kita. Itu karya Tuhan. Doa-doa yang kita panjatkan amat berkuasa. Jangan remehkan doa. Karena berdoa adalah bagian kita yang menggerakkan Tuhan sehingga mengakibatkan perkara besar terjadi. Mari lakukan apa yang menjadi bagian kita. Biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Tuhan sedang membuka tangannya, menunggu siapa yang mau menyambutnya. Mari datang, Tuhan sedang menunggu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kerjakan bagianmu dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Karena itu bagian Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau Engkau menjelaskan melalui firman-Mu, Tuhan, biar kami melihat keadaan kami. Tuhan, memang kami sangat lemah. Tetapi Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan yang sudah menebus kami. Kau memberikan sesuatu yang hidup di dalam kami. Supaya kami boleh menggerakkan apa yang ada. Tuhan, terima kasih karena Kau mau bekerja sama dengan kami. Biar kami melakukan segala sesuatu, Tuhan. Dengan ide-ide yang dari Tuhan. Biar kami belajar itu semua. Dan kami mau mengambilnya, mengolahnya. Sehingga kami boleh, Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami, Tuhan, untuk mengambil bagian kami. Dan yang bagian sulit, yang tidak dapat kami lakukan, itu adalah bagian-Mu. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama masalah saldo kas Natal tahun 2019 kemarin. Jadi karena berhubung ada pandemi baru bisa saya sampaikan sekarang. Bahwa untuk saldo kas Natal tahun kemarin 2019 kita masih punya saldo sekitar 4.400.000 sekian. Dan sekarang uang ini masih dibawa oleh Bendahara Natal Bapak Yakob. Dan juga dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak buat pelayan-pelayan panitia Natal yang kemarin telah bekerja untuk menyukseskan perayaan Natal tahun kemarin. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih buat pelayanannya, biarlah kita juga boleh terus bekerja sama terus untuk boleh meningkatkan pelayanan kita di gereja kita. Lalu untuk pengumuman berikutnya yang berhubungan dengan Natal tahun ini, kemarin kita majelis sudah mengadakan rapat dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kita akan coba mengadakan ibadah Natal dengan cara tatap muka. Ya, yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Desember tahun 2020 jam 4 sore dan bertempat di gereja. Karena kita masih mengalami adanya pandemi COVID-19 ini, kita akan tetap melakukan protokol kesehatan seperti anjuran dari pemerintah.
Yang pertama adalah untuk protokol kesehatan untuk jemaat yang boleh hadir di ibadah tatap muka Natal tahun 2020 tanggal 20 nanti itu adalah usianya 17 sampai dengan 60 tahun dan pastikan Anda dalam kondisi yang sehat. Kita tetap melakukan protokol kesehatan, kita akan ada cek suhu, kita harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Dan maaf nanti kalau misalnya suhu Anda lebih dari 37 ke atas, maaf kita akan mengkarantina Anda sekalian. Ya, pastikan Anda sehat dan usianya adalah 17 sampai 60 tahun. Dan hal ini tidak berlaku untuk hamba-hamba Tuhan atau maupun majelis atau gembala jemaat. Ya. Lalu kami juga akan mengadakan recording. Jadi pada waktu kita ibadah Natal tanggal 20 nanti kita akan merekam akan kebaktian itu. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di kebaktian Natal tanggal 20, nanti hasil rekaman akan kita upload di YouTube seperti biasa, seperti yang di khotbah setiap minggunya. Kita akan upload di YouTube tapi dengan YouTube Premiere. Jadi nanti akan ditayangkan pada tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Jadi saya ulangi lagi, rekaman perayaan Natal kita tanggal 20 kita akan record, kita akan rekam dan file nantinya akan diupload di YouTube dengan YouTube Premiere dan dapat Bapak Ibu sekalian lihat tanggal 25 Desember tahun 2020 jam 9 pagi. Karena ini YouTube Premiere, maka sebelum jam dan tanggal yang telah ditentukan, Bapak Ibu tidak akan bisa melihatnya. Jadi Bapak Ibu harus standby tanggal 25 Desember 2020 jam 9 pagi, baru bisa di play YouTube-nya. Dan juga untuk Natal tahun ini, kita kemarin sudah sepakat majelis membuka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk boleh membawa persembahan untuk persembahan Natal. Bapak Ibu bisa mentransfernya seperti biasa di nomor rekening pembangunan yang ada sudah Bapak Ibu tahu sekalian. Dan tolong kalau Anda mau memberikan persembahan Natal via transfer BCA, tolong Bapak Ibu bisa hubungi saya kalau persembahan itu adalah khusus untuk Natal. Dan kemarin juga untuk persembahan Natal kali ini, tahun ini, kita tidak akan gunakan untuk perayaan Natal. Tidak gunakan apa-apa, tapi semua nanti akan dikumpulkan. Semua akan dikumpulkan persembahan ini dan hasil persembahan ini semuanya nanti akan dipakai untuk membantu akan jemaat-jemaat kita untuk meringankan beban mereka. Kita akan berikan mereka berupa sembako. Jadi persembahan yang terkumpulkan semuanya nanti akan kita pakai untuk dana diakonia, baik untuk jemaat-jemaat kita yang di pusat maupun jemaat-jemaat kita yang ada di pos. Jadi kita akan berikan sembako dan semuanya itu nanti akan diberikan untuk diakonia jemaat-jemaat kita, baik di pusat maupun di pos-pos PI. Seperti itu. Lalu untuk biaya untuk ibadah Natal tahun ini tanggal 20 nanti kita akan pakai, kemarin sudah disetujui oleh majelis juga, kita akan pakai dana Natal sisa tahun kemarin. Seperti itu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan acara Natal tahun ini, dan semoga acara Natal kali ini kita akan bisa boleh mengetahui akan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebagai informasi aja, untuk tema Natal kita tahun ini, gereja kita akan memakai tema yaitu Natal yang menghidupkan. Natal yang menghidupkan. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian pengumuman dari saya. Terima kasih, selamat siang dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh beribadah walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi kita bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita untuk memuliakan namanya. Pada saat ini Bapak Ibu kita juga bersyukur pada Tuhan karena Tuhan mengizinkan kita untuk menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya melalui pujian dan firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan pada saat ini Bapak Ibu diberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening di layar kaca Bapak Ibu dan juga melalui amplop yang telah dibagikan kepada kita. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, firman Tuhan berbunyi demikian, dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan dan perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu. Kiranya kita memberikan persembahan dengan sukarela di hadapan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, kalau angin ribut pukul hidupmu. Kalau angin ribut pukul hidupmu, kalau sia-sia susah hatimu, hitunglah berkatmu satu persatu, dan heran katamu Tuhan selalu. Hitung berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintaku atas semua. Kalau kesusahan tindih padamu, kalau berasa limu pada bawahu, hitunglah berkatmu, pandang Tuhanmu, dan hati memuji susah pun lalu. Hitung berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintaku atasmu. Terpikat harta dunia, ingatlah terlebih kaya Tuhanmu. Hitunglah berkatmu, ingat janjinya, harta dalam surga pengharapanmu. Hitung berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintaku atas semua, dan kau lihat cintaku atas semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh membawa apa yang menjadi milik-Mu kembali kepadamu. Tuhan, terima kasih. 1 bulan penuh Tuhan sudah menolong kepada kami. Engkau mencukupi segala apa yang kami perlukan. Bapa, kalau pagi ini kami membawa persembahan kami kepadamu, kami bawa korban syukur kami juga kepadamu. Tuhan, kuduskan persembahan kami, supaya boleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami ingin berdoa buat orang tua kami Tuhan, ayah ibu kami yang bekerja. Tuhan, mereka bekerja dengan keras, supaya kami keluarganya terpelihara dengan baik. Kami bersyukur karena orang tua kami sabar. Orang tua kami Tuhan bertekun Tuhan untuk dapat memelihara kami di dalam keadaan yang seperti ini.
Tetapi Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena mereka orang tua kami, maka kami bisa sekolah, bisa belajar, bisa melanjutkan hidup kami dengan berkat-Mu. Tuhan, terima kasih. Berkati orang tua kami. Berkat tubuh yang sehat buat orang tua kami. Ayah ibu kami. Kau berikan tubuh yang kuat Tuhan. Supaya mereka diberikan hikmat. Dan berikan kepada kami juga Tuhan. Untuk mau membantu akan orang tua kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua itu. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak kami. Anak-anak kami yang juga Tuhan telah memberikan apa yang menjadi milik-Mu kepadamu kembali. Dan mereka berkorban bagi Tuhan. Mereka sudah memeliharakan keluarganya dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami yang dapat memeliharakan keluarganya. Dan mereka juga ingat kepada kami orang tuanya. Mereka menyisihkan sesuatu Tuhan. Supaya kami boleh tetap hidup. Terima kasih untuk anak-anak kami. Berikan hikmat-Mu buat anak-anak kami. Karena mereka masih panjang perjuangannya. Anak-anak yang harus dibesarkan. Tuhan, tolong. Biar Tuhan yang memberikan hikmat dan akal budi. Buat anak-anak kami untuk dapat melakukan pekerjaannya. Kami juga berdoa. Biar mereka tetap bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat kami yang saat ini kami rindu Tuhan. Kami sudah bekerja, kami rindu Tuhan untuk bisa berkeluarga. Tolong Tuhan, kalau ada pasangan-pasangan yang sudah mendapatkan pasangan, kalau mempersiapkan pernikahan, tolong Tuhan supaya dapat mempersiapkan dengan baik. Bagi kami yang belum mendapatkan pasangan ini, Tuhan, Engkau tolong supaya kami boleh mendapatkan. Dan Tuhan memberikannya buat kami. Kami tahu Kau menolong Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan. Buat kami yang saat ini sudah bekerja. Tapi penghasilan kami masih belum mencukupi kebutuhan. Tuhan tolong. Bukakan jalan. Supaya kami boleh mencukupi keluarga dengan pertolongan-Mu. Berikan berkat-Mu Tuhan. Supaya kami dapat melakukannya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat kami yang saat ini belum mendapat pekerjaan. Kami masih mencari. Kami masih mencoba untuk usaha ini dan usaha itu. Tolong bukakan jalan Tuhan. Supaya kami boleh melakukannya dengan baik. Dan kami dapat Tuhan mengatasi hidup dengan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu. Kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintahan negara kami Tuhan. Tolong Bapak Presiden Jokowi bersama wakilnya. Dan juga Tuhan para staf menteri, gubernur dan juga ABRI Tuhan. Baik polisi. Biar Tuhan tolong supaya mereka semua dapat melaksanakan apa yang diputuskan di pusat untuk dapat mengatur keadaan negeri ini. Kami berdoa Tuhan supaya keadaan negeri ini menjadi tenang, damai dan aman. Kami berdoa bersama-sama Tuhan. Kiranya Kau tolong Tuhan, kalau ada sedikit keributan, ada sedikit kegaduhan, Tuhan tenangkan bangsa kami. Tenangkan Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa. Supaya dapat mengendalikan akan diri masing-masing. Sehingga Tuhan boleh mendapatkan kedamaian. Kami bersama-sama berdoa juga Tuhan. Kiranya Kau tolong akan saudara-saudara kami di Sigi Tuhan. Di Palu. Mereka Tuhan baru mengalami musibah. Tolong akan keluarga yang mengalami Tuhan musibah pembunuhan. Biar Tuhan tolong keluarganya. Supaya keluarga yang ditinggalkan dikuatkan.
Mereka diberikan kecukupan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan menolong mereka dan membantu mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga bersama-sama berdoa Tuhan untuk COVID-19. Sampai saat ini Tuhan masih bergejolak. Tolong Tuhan supaya ini dapat diatasi. Tolong supaya orang-orang Tuhan, rakyat, mematuhi protokol yang ada. Supaya semua bisa menjadi lebih baik. Tolong Tuhan di tengah hujan yang musim pada saat ini. Tolong Tuhan di tengah musim penghujan, di mana banyak orang menderita sakit. Biar Tuhan tolong berikan tubuh yang sehat, supaya kami tetap kuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bersama-sama untuk pilkada yang akan segera dilangsungkan. Tolong Tuhan, supaya kami semua rakyat mau mengambil bagian di dalam pilkada ini untuk memilih wakil rakyat yang benar Tuhan. Tolong supaya tidak ada terjadi kecurangan, tidak terjadi Tuhan pembelian suara, tetapi semua berjalan dengan jujur, tertib dan aman. Tolong Tuhan supaya kami rakyat, semua jemaat ikut serta Tuhan di dalam pemilihan ini. Supaya Tuhan kami boleh memilih wakil rakyat yang tepat. Supaya kami tidak kecewa Tuhan dengan pilihan nanti. Kalau kami memilih Tuhan, kami bersyukur Kau menolong. Tolong supaya semua memilih, supaya tidak kecewa nanti. Sebab Tuhan ini menentukan 5 tahun ke depan. Jika kami salah memilih, maka akan terjadi masalah selama 5 tahun. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit. Biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Kami percaya Tuhan menolong. Kami berdoa Tuhan, buat Natal yang akan datang, di mana kami hendak merayakan Natal. Dan kami ingin mencoba Tuhan, bisa kebaktian tatap muka. Tolong Tuhan, berkati rencana ini. Dan tolong Tuhan, bagaimana caranya. Kami hanya menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami akan mengadakannya pada saat Tuhan COVID sudah mulai mereda. Biar Tuhan menolong supaya COVID ini mereda. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdiri. Arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.